Karena bagi kita orang percaya, agama itu tidak menyelamatkan. Bahkan orang yang melakukan hukum Taurat pun, kata Alkitab, bahkan Yesus sendiri berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada, di Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh jiwa tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya melihat pernyataan seseorang di media sosial ya. Sepertinya Ustadz saudara ya. Sudah lihat fotonya ya. Dia mengatakan bahwa dari Adam sampai Nabi Isa itu beragama Islam saudara ya. Nah, karena kalau tidak, Tuhan tidak konsisten kata dia ya. Nah, saya ingin sedikit menanggapi bahwa itulah enaknya kalau mayoritas saudara apapun bisa ngomong, beda dengan kita. Karena kalau mungkin kita yang ngomong seperti ini, maka ini dianggap sebagai sebuah penis ya. TAAN ya. Nah, itu luar biasanya mereka saudara. Nah, apakah benar demikian saudara? Bahwa semua agama itu ICLLAM saudara ya. Nah, sejak semula Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah menyebutkan atau menyatakan bahwa kamu adalah agama ICLAM saudara. Elohim menciptakan umat manusia di Taman Eden. Bagaimana mengelola taman itu? Bagaimana manusia berkembang, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Lalu kemudian sampailah ke kisah Nuh, saudara, ya. Bagaimana Nuh mendapat kasih karunia di mata Elohim. Kasih karunia artinya satu kemurahan. Kenapa? Karena Nuh, kata Alkitab, dia didapati hidup berkenan. Di dalam Alkitab tidak ada ditulis nama sebuah agama. Setelah ada generasi baru daripada Nuh, saudara, sampai kepada kakek moyang Abraham, ya. Lalu kemudian Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dipanggil dari negeri nenek moyangnya untuk pergi di sebuah daerah yaitu tanah Kanaan, saudara. Ini proses bagaimana Elohim akan memilih keturunan atau generasi Abraham ditetapkan sebagai milik kepunyaan Elohim. Bagaimana keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara, berada di Mesir karena kelaparan yang terjadi di wilayah Kanaan saat itu, sehingga mereka harus menyingkir ke Mesir dan menetap di Mesir. Dan dari sanalah bangsa Israel semakin berkembang. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin mereka kembali ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang semula diberikan Abraham. Dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, Elohim memberikan 10 hukum Taurat. Di sini awal bagaimana Elohim mengajarkan sebuah aturan-aturan untuk orang Israel. Mengajarkan sebuah aturan untuk orang Israel, tetapi tidak ada nama ICLAM. Elohim memberikan satu perintah kepada bangsa Israel, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan dengan benar. Itulah hukum Taurat. Dan itulah yang dijalankan oleh orang Yahudi sampai saat ini. Tetapi ada juga yang percaya kepada Kristus. Nah, lalu kemudian dalam perjanjian lama ada nubuatan kelahiran Yesus Kristus sampai kepada Yesus Kristus. Maka itu digenapi dan dia datang sebagai penyelamat umat manusia. Dan Alkitab pun tidak pernah menjelaskan bahwa Yesus Kristus atau yang biasa disebut oleh mereka adalah
Isa, saudara. Tidak ada ditulis apa agama daripada Yesus Kristus. Saudara, karena Tuhan tidak menjadikan agama, manusialah yang membuat agama. Bagaimana manusia berupaya untuk sampai dan berkenan kepada Elohim. Kalau semula Elohim memberikan hukum kepada umat Israel supaya mereka hidup berkenan, tetapi justru hukum Taurat itulah mereka semakin mengenal dosa. Itu kata Alkitab. Itu sebabnya jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan bagaimana manusia akan diselamatkan. Dan bukan lagi dengan hukum-hukum yang ditulis pada loh-loh batu seperti yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Tetapi keselamatan yang kita terima di dalam hati kita. Dan itulah pekerjaan Yesus Kristus ketika dia datang, mati, dan menebus kita, saudaraku. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan sampai kepada Perjanjian Baru tidak pernah ditulis tentang agama, saudara. Memang manusia ingin supaya bisa berkenan, bagaimana cara berkenan kepada Elohim, yaitu mendirikan agama. Bahkan kalau saudara tahu, nama Kristen pun itu adalah pemberian mereka pertama lahir di Antioquia. Bagaimana orang-orang yang melihat umat-umat percaya saat itu, mereka memberikan label kepada pengikut Kristus, yaitu nama Kristen di Antioquia, saudara. Jadi Kristen adalah pengikut Kristus. Memang Tuhan tidak pernah berkata langsung bahwa kamu harus jadi orang Kristen. Tidak. Dari manusialah, saudara, muncul nama-nama itu, khususnya nama Kristen. Ya. Jadi kalau pernyataan seorang ustadz yang mengatakan bahwa agama itu, semua agama itu Islam, saudara, yaitu menurut saya ngawur, ya, dan pernyataan yang tidak berdasar. Karena bagi kita orang percaya, agama itu tidak menyelamatkan. Bahkan orang yang melakukan hukum Taurat pun, kata Alkitab, bahkan Yesus sendiri berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Keselamatan hanya di dalam Yesus, bukan karena kita beragama. Hanya kita percaya kepada Dia. Mau kita organisasi apa, saudara, kalau kita melakukan apa yang Yesus sampaikan, maka kita akan diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi agama itu tidak menyelamatkan. Dan orang Kristen itu adalah artinya pengikut Kristus yang mengikuti ajaran Kristus. Yesus memberikan teladan pada saat dia menjadi manusia kepada kita. Tetapi setelah itu dia sepenuhnya taat kepada kehendak Elohim untuk tujuan penyelamatan umat manusia, saudara. Jadi kalau ada yang mendengarkan pernyataan-pernyataan itu, saudara perlu pikirkan. Dan saya ingin berkata kepada saudara, khususnya saudara seiman, itu tidak benar. Khususnya kita dipanggil bukan untuk beragama, tetapi kita dipanggil untuk mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Saudara, mau di manapun, keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena agama tidak menyelamatkan. Tetapi percaya kepada Dia, menerima Dia di dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Biarlah saudara men-share video ini untuk memberikan pengertian kepada saudara-saudara kita yang mungkin lemah imannya, yang ragu. Penting kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati.